萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tawa tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka langsung berbalik ke arah di mana tawa itu berasal. Mereka bisa melihat 3 sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar koridor. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Yingshan tua dan Mo Tianxing sedikit terkejut ketika mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang sangat besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Ini benar-benar Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahwa Anda telah melihat trik iblis Ying ini." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat melihat Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan saya." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan lelang. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang membeli barang itu. Jika berita ini tersebar, itu tidak akan dianggap hal yang baik untuk sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal yang paling penting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Kalau tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang apapun yang sekte Kaisar Hitam putuskan untuk diadakan di masa depan? Orang-orang akan khawatir bahwa hal yang mereka tawarkan dengan harga tinggi akan berakhir dengan direnggut oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, bukan saja mereka gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, sepertinya dia sudah lama meluncurkan serangan. Hehehe, pemimpin sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu. Setelah itu, dia berencana untuk diam-diam merebutnya kembali. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Yingshan tua menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil yang berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. "Tuan Ying tua, mencoba untuk mendapatkan angin dalam pertengkaran yang tidak menguntungkanmu." Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan-lahan berbicara. "Pemimpin sekte Mo, nada Anda sangat arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisiku saat ini tidak cocok untuk Anda harus membayar dengan harga yang sangat mahal jika Anda ingin mengalahkan saya." Pada saat ini, Yingshan tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Makna dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa dikatakan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak cukup mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa pergi keluar dan mengambil risiko terluka serius untuk membunuh Yingshan tua. Namun, kelompok Xiao Yan yang terdiri dari 3 individu yang secara signifikan kuat telah tiba. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia mengalami luka serius dalam pertempuran dengan Yingshan tua,
Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu yang lain. Senyum dingin di sudut mulut Yingshan tua semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dalam keraguannya. Munculnya kelompok Xiao Yan telah langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan sesuatu dengan sembrono. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkan baginya. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, ia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidaklah sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam koridor yang dipadatkan dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao yang tidak berani menyerang dengan ceroboh. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Yingshan tua sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan dua elit Douzong. Hahaha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan di tengah suasana kaku ini. Pemimpin sekte Mo, silahkan bicara. Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya sangat takut dan waspada terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua dapat bergandengan tangan untuk menangani Yingshan tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya, sekte Kaisar Hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi." "Apa yang kamu katakan? Kompensasi?" Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, "Pil pemecah Zong?" "Hahaha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar." Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, "Apa yang dikatakan Tuan Yan Xiao?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar tatapan dengan dokter peri kecil di samping, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. "Jangan mempercayai orang tua ini. Anda telah melancarkan rencananya dan dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah Anda berpikir bahwa ia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ke Anda?" Yingshan tua dengan dingin tertawa, sementara Xiao Yan dalam pemikiran yang mendalam. "Anda berisik!" Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki melesat keluar dengan eksplosif. Segera, itu seperti piton emas yang mendesis melalui udara menuju Yingshan tua. Yingshan tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangannya yang keriput memanjang sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan douki warna emas melanda ruang seperti substansi terdistorsi. Itu meledak menjadi suara gemetar bumi, dan keduanya dilenyapkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan koridor kecil ini bergerak dengan keras beberapa kali. Beberapa batu besar berguling turun dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. "Tuan Yan Xiao, tolong tenanglah. Aku yang lama menjamin bahwa selama kau mampu memberikan pil pemecah Zong pada sekte Kaisar Hitam, kita pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh bodhisattva itu." Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan tatapannya ke Xiao Yan setelah dia telah menyerang dalam kemarahan. Suaranya sangat tulus ketika dia berbicara. Xiao Yan tampak berpikir keras atas saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia melihatnya, Yingshan tua dan Mo Tianxing ini adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya.
Janji dan jaminan tidak berbeda dari kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek yang mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah salah satu yang tidak layak. Ying Shantua juga bukan orang biasa. Semuanya akan jauh lebih mudah dan lebih sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang harus diputuskan nanti. Namun, sama seperti Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba bergema entah dari mana. Pemimpin sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa Anda perlu mencarinya? Bukankah lembah api iblis saya adalah pilihan yang lebih baik? Ekspresi dari semua yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan cara tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya bergegas dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka muncul di langit di atas koridor ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, tetua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari lembah api iblis. Alis Xiao yang merajut erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Ying Shantua juga menjadi agak buruk karena penampakan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya semakin memburuk baginya dengan munculnya sejumlah besar ahli. Menjadi pemilik air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia adalah target semua orang. Meskipun ia seorang elit dozong, setidaknya ada 3 orang yang hadir yang berasal dari kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika 1 lawan 1. Namun, jika itu menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Hahaha, itu tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melihat trik iblis Ying Tua. Ekspresi Mo Tianxing telah menenggelamkan saya awalnya, tapi dia cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu yang memimpin kelompok lembah api iblis. Dia tersenyum dan berkata, "Boleh saya tahu siapa saja ahli ini?" Berdasarkan apa yang diketahui oleh si tua, kepala lembah dari lembah api iblis tampaknya sedang dalam retret mendalam. "Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia. Tuan ini adalah tamu khusus dari lembah api iblis kami." Pemimpin sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat berubah saat melihat Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao kan?" Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi mengenakan penutup wajah. Karena itu, penampilannya juga telah terungkap. Karena itulah tetua pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu tatapan. Setelah semua, cukup banyak orang di eselon atas dari lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Kepala Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari sekte Kaisar Hitam semua tercengang ketika mendengar ini. Hahaha, jangan bilang padaku bahwa pemimpin sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao itu, yaitu Xiao Yan. Saat itu, dia adalah yang tak tertandingi di bawah pusat perhatian dalam wilayah sudut hitam untuk sementara waktu. Bahkan tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberi perhatian besar pada fraksi baru ini dari daerah sudut hitam. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan pemimpin misterius yang telah mendirikannya. Itu tidak terduga bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka.
Xiaoyan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terkunci dengan kuat pada orang berjubah abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang karena mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain sangat padat. Mengapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat familiar? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditularkan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiaoyan. Hati Xiaoyan tiba-tiba melompat ketika mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu. Dia perlahan menariknya menjauh setelah tawa itu terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam gelap Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika jubah abu-abu itu terbuka. Ini benar-benar kamu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.